I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan merangkum 3 jurnal. Yang pertama ada kurikulum dan model pengembangan. Yang kedua ada peran manajemen kurikulum terhadap masa depan. Yang ketiga ada dampak penggantian kurikulum pendidikan. Nah, teman-teman, di sini kurikulum memiliki beragam arti berdasarkan asal ragam bahasanya. Namun berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau mata kuliah pada bidang keahlian khusus. Nah, teman-teman, kurikulum sendiri memiliki beberapa model, namun di sini saya akan menjelaskan model perkembangan kurikulum pendidikan menurut Rogers karena model perkembangan kurikulum menurut Rogers ini berbeda dengan para ahli lainnya. Baginya, tidak ada satu perencanaan tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok di mana Rogers tidak mementingkan formalitas, rancangan tertulis atau data, tetapi ia lebih mementingkan aktivitas dan interaksi. Nah, Rogers ini memiliki 4 langkah dalam model pengembangan kurikulumnya. Baik, yang pertama ada pemilihan target dari sistem pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Nah, yang ketiga ada pengembangan pengalaman kelompok yang intensif satu kelas atau unit pelajaran itu sendiri. Terus yang terakhir ada partisipasi orang tua, di mana partisipasi orang tua ini juga sangat berperan penting dalam pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan gitu. Nah, namun dengan berjalannya kurikulum ini perlu diingat bahwa kurikulum juga memiliki manajemen, di mana manajemen kurikulum ini sangat berperan penting dalam membangun ekstensi bangsa di masa depan nanti. Dengan berjalannya kurikulum pendidikan ini, perlu diingat kurikulum tidak hanya berjalan dengan begitu saja, tapi kurikulum pun memiliki manajemen kurikulum itu sendiri. Nah, teman-teman perlu diingat juga bahwa manajemen ini sangat berperan penting dalam membangun ekstensi bangsa di masa depan nanti. Kurikulum juga sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dapat menjadi arah yang menuntun lembaga pendidikan dalam menentukan kebijakan yang akan diputuskan nantinya gitu. Nah, keputusan dan kebijakan yang diambil inilah oleh lembaga pendidikan akan menjadi upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa, di mana ini sekaligus meningkatkan ekstensi bangsa di mata dunia di masa depan nantinya. Tak hanya itu, yang kita tahu juga bahwa selama ini kurikulum selalu berganti, pertama di KTSP, kemudian di Kurtilas, kemudian di kurikulum Merdeka gitu. Nah, karena kurikulum selalu ada pergantian, maka kurikulum juga memiliki beberapa dampak seperti peningkatan relevansi, terus perubahan metode pembelajaran, di mana guru-guru ini harus mulai merubah metode pembelajaran gitu dengan mengikuti kurikulum yang ada. Jadi guru-guru pun harus memahami bagaimana metode pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian ada penyesuaian guru. Di sini guru-guru pun harus menyesuaikan metode yang tadi saya bilang, guru-guru pun harus menyesuaikan gitu dengan berbagai metode pembelajaran yang ada. Kemudian ada evaluasi dan ujian, di mana ketika pergantian kurikulum ini pasti selalu ada perubahan dalam evaluasi dan ujian. Namun pergantian kurikulum ini pun memiliki dampak panjang gitu, karena kurikulum yang relevan dan berkualitas tinggi dapat membantu menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia nyata dan berkontribusi pada masyarakat. Namun perlu waktu gitu untuk melihat dampak jangka waktu panjang secara keseluruhan. Nah, perlu dicatat juga bahwa dampak pergantian kurikulum dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan implikasinya. Kurikulum yang baik perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, dan lingkungan di sekitar sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Muflih Makmun, MPD,
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.